Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razin Hilmi dari kelas 9B, absen 19. Kali ini saya akan menjelaskan materi seni grafis dan jenisnya yaitu cetak saring. Seni grafis. Pengertian seni grafis. Istilah seni grafis dikenal juga dengan seni mencetak, di mana kata grafis berasal dari bahasa Yunani, graphein, yang berarti menulis atau menggambar. Istilah grafis diserap dari bahasa Inggris, graph atau grafik, yang berarti dapat membuat tulisan, lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Secara umum, pengertian seni grafis adalah karya seni rupa dua dimensi atau disebut dengan dwimatra, yang menghasilkan produk-produk modern dalam berbagai media menggunakan teknik cetak maupun printing. Sejarah seni grafis. Awalnya seni grafis berkembang di Cina. Di sana, seni grafis dipakai untuk menggandakan tulisan-tulisan keagamaan. Naskah-naskah keagamaan tersebut ditatah atau diukir di atas bidang kayu, kemudian dicetak di atas kertas. Teknik grafis mulai berkembang di Eropa pada abad ke-13, dengan ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg, yang juga mendirikan pabrik kertas pertama di Italia. Sejak saat itulah, beragam teknik seni grafis berkembang di Eropa. Di Indonesia, seni grafis baru muncul pada tahun 1950-an. Teknik dalam cetak grafis juga mulai banyak digunakan dalam seni terapan untuk membuat poster-poster perjuangan. Jenis-jenis seni grafis, yaitu yang akan saya bahas adalah cetak saring. Pengertian cetak saring. Cetak saring adalah salah satu teknik proses mencetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan serat tertentu. Cetak saring dikenal dengan sablon atau senigrafi. Bahan-bahan dalam membuat cetak saring: diazol afdruk dan sensitizer atau bahan untuk pengafdrukan, diazol remover atau bahan untuk menghapus gambar pada screen, cat tekstil, cat PVC, kain putih, kertas HVS, M3 atau larutan pengencer PVC, sekaligus digunakan untuk membersihkan screen. Lem kertas untuk batas posisi barang cetakan atau unlike. Dan peralatan dalam membuat cetak saring, diantaranya adalah meja, screen, atau kain kasa berbingkai kayu atau aluminium, rakel, busa kecil, kaca seukuran screen, tempat zat warna atau emulsi, mangkok, botol maupun gelas ukur, hair dryer atau pengering cat, sendok untuk mencampur dan mengambil cat, juga cairan emulsi, air untuk mencuci screen. Proses pembuatan cetak saring. 1. Kerangka screen. Bingkai yang terbuat dari kayu atau aluminium screen atau kain kasa atau monil merupakan kain berserat yang berfungsi sebagai sarana untuk membentuk gambar atau tulisan pada benda-benda yang akan disablon. 2. Meja cetak sebagai alas atau tempat untuk melakukan penyablonan. 3. Rakel digunakan untuk meratakan tinta di screen. 4. Obat sablon, emulsi atau sensitizer. 5. Cat dan sari warna sablon. Proses pembuatan klise atau film negatif. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan klise, yaitu memperhatikan bahan yang digunakan dan teknik yang digunakan. Bahan yang digunakan harus transparan. Hal tersebut dimaksudkan agar pada saat penyinaran atau pengeksposan, bagian yang seharusnya tidak tembus oleh tinta akan terkena sinar secara utuh. Bahan yang biasanya digunakan adalah kertas kalkir, film, dan mika film. Dalam menggambar untuk membuat klise atau film negatif, ada beberapa teknik yang dapat digunakan, yaitu 1. Langsung pada screen. Pada teknik ini, setelah screen atau kain kasa diberi tulisan atau gambar corak. Untuk area yang diinginkan tidak tembus oleh tinta diberi emulsi yang dicampur dengan sensitizer, kemudian dijemur atau penyinaran. Setelah kering, siap untuk dipergunakan mencetak. 2. Negatif film. Proses ini menggunakan kertas kalkir atau transparan, atau kertas biasa yang sudah digambar. Untuk jenis kertas biasa telah digambar dilumuri dengan minyak goreng atau minyak tanah terlebih dahulu dan dikeringkan sehingga menjadi transparan. Proses afdruk atau pengeksposan. Afdruk atau pengeksposan atau penyinaran adalah proses memindahkan gambar
berupa selembaran kertas yang akan menjadi model atau desain ke screen dengan bantuan bahan yang disebut emulsi sablon. Berikut ini tahapan afdruk, antara lain pelapisan atau coating, meliputi proses pencampuran emulsi dengan sensitizer atau obat afdruk siap pakai, dan mengoleskannya ke screen dengan menggunakan alat yang disebut dengan coater atau pelapis. Bisa juga dipakai penggaris. Tahap pengolesan ini digunakan di dalam ruangan yang gelap. Pengeringan awal. Proses pengeringan ini bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan hair dryer, dengan didiamkan saja sampai kering sendiri atau menggunakan kipas angin. Penyinaran screen ke panas matahari atau lampu neon. Screen yang sudah kering dari larutan emulsi, lalu bagian bawah dialas dengan busa hitam, dan di bagian atas diletakkan klise negatif atau kertas yang siap diekspos. Kemudian ditutup dengan kaca untuk mengekspos klise supaya menempel rapat ke screen. Pengeringan. Proses ini bisa dengan hair dryer atau dengan panas matahari. Proses mencetak. Screen kering yang sudah melalui proses pengeksposan gambar siap untuk dicetak. Letakkan kertas atau media yang akan dicetak, tuang. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.